Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya Yasin Firmansyah dengan NIM 250209500004. Saya Siti Fadila Posiarasa dengan NIM 2502095003. Saya Melan Citra Lestari dengan NIM 2502095016. Dan saya Nasrullah Satya Mirjan dengan NIM 250209500041. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara dengan tema konsep dan filsafat pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Purnamawati, MPD, dan yang akan menjadi narasumber kami, Bapak Fatahillah, SPD, MEng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan wawancara singkat dengan Bapak, di mana itu merupakan dalam rangka tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan tema konsep dan filsafat pendidikan. Sebelumnya, bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah Bapak sudah siap untuk kami ajukan pertanyaan, Pak? Siap. Oke, untuk pertama-tama Pak, kalau kita lihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, bagaimana Bapak mendefinisikan kata pendidikan itu, Pak? Baik, terkait dengan pendefinisian pendidikan, untuk pendidikan hari ini diharapkan bisa meningkatkan skill ya. Selain dari skill, karakternya dan kepribadiannya, bukan hanya sekedar kognitifnya saja, tapi afektif dan psikomotoriknya juga harus ikut berkembang. Ya? Oke Pak, mengenai tentang yang Bapak telah jelaskan itu, menurut Bapak nih ya, apa tujuan utama pendidikan khususnya untuk mahasiswa teknik yang membedakan mereka itu dengan mahasiswa dengan jurusan lain, Pak? Pendidikan untuk mahasiswa teknik dengan mahasiswa non teknik, ya, itu pada dasarnya harus diperkuat pada pendidikan psikomotorik. Karena kalau pendidikan yang non teknik itu kan kuatnya di kognitif. Tapi ketika pendidikan teknik, maka itu harus kuatnya selain dari kognitifnya, psikomotoriknya juga harus kuat. Nah, dari itu Pak, berkaitan dengan pengembangan kemampuan berpikir mahasiswa, bagaimana menurut Bapak peran ideal perguruan tinggi dalam membentuk pemikiran kritis, strategi, apa saja yang efektif untuk mendorong mahasiswa berpikir lebih mendalam dan analitis? Terkait dengan pemikiran berpikir kritis mahasiswa, bagaimana cara mendorong? Hal yang paling bagus ketika mahasiswa bisa berpikir dengan kritis, itu adalah mahasiswa diminta menulis karya ilmiah. Karena dengan menulis, dia memiliki kebebasan berpikir, teori apa yang mau dimasukkan, apa ide yang mau dituangkan, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Dalam konteks era digital saat ini, bagaimana pandangan Bapak tentang relevansi filsafat pendidikan dalam kurikulum perguruan tinggi? Apakah mata kuliah seperti filsafat pendidikan masih penting diajarkan di tengah perkembangan teknologi saat ini? Kalau kita berbicara tentang filsafat pendidikan itu di dalam era manapun itu masih tetap penting. Kenapa filsafat pendidikan penting? Karena filsafat pendidikan itu menjadi fondasi dasar pemikiran bagaimana kita mengaplikasikan teknologi yang ada. Karena dengan mengetahui filsafatnya, maka kita akan tahu secara filosofi kita belajar ini untuk apa, bagaimana. Karena kalau kita tidak memahami ilmu filsafatnya, maka kita tidak paham sebenarnya arahnya itu mau kemana. Jadi filsafat itu sebenarnya untuk menentukan arah kita belajarnya mau kemana, arah pendidikan kita seperti apa, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan. Selanjutnya,
Jika menurut dari pengalaman Bapak selama menjadi dosen, bagaimana Bapak melihat perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi dari masa ke masa? Baik, kalau kita melihat perkembangannya, tentu kita lihat dari arah konsep pendidikan yang diteruskan dari eh, kementerian, mulai dari perubahan kurikulum sampai dengan kurikulum yang ada hari ini. Jadi kalau kita lihat, saya mengalami ke belakang ini, pemerintah lebih menekankan bagaimana mahasiswa itu memiliki banyak kompetensi. Karena memang hari ini lapangan pekerjaan itu tidak hanya berfokus pada satu kompetensi bidang saja, harus berkolaborasi dengan kompetensi bidang yang lain. Nah, di kurikulum hari ini pendidikannya modelnya seperti itu. Kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi lain di luar dari kompetensi dari teori yang dia belajar. Terima kasih Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, dalam 5 tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk perguruan tinggi. Menurut Bapak, kebijakan atau program apa saja yang Bapak ketahui atau amati pelaksanaannya di lapangan? Yang berkaitan langsung dengan program studi tentu ada kebijakan konsep kurikulumnya. Dari tahun 2020, pemerintah mencetuskan pertama kali kurikulum Merdeka Belajar. Yang ada di kampus itu Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya di tahun 2025 ini muncul lagi yang namanya kebijakan kampus berdampak, yang secara spesifik kita amati pada dasarnya kurikulum MBKM dan kurikulum berdampak itu hampir sama. Cuman ada tambahan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, itu adalah pembelajaran mendalam. Itu saja sih sebenarnya. Ya. Baik, berdasarkan menurut Bapak, program atau kebijakan mana yang paling efektif dalam membentuk karakter mahasiswa Indonesia saat ini? Kalau pengalaman pribadi, semakin seringnya berubah kurikulum, akan susah membentuk kepribadian bangsa. Nah, kita ingat mungkin kurikulum dulu yang lama itu bisa bertahan sampai 10-20 tahun. Dan itu benar-benar bisa membentuk karakter peserta didik. Ya, satu. Kalau kurikulumnya berubah setiap pemimpin berubah, maka tidak akan ada pernah yang tuntas dari penyelesaiannya. Jadi mending kalau ada kebijakan terkait dengan perubahan kurikulum, jangan diubah-ubah kurikulumnya dulu. Satu ganti kurikulum, baik dari pemimpin masa kini maupun masa depan, itu harus kurikulum itu adaptif dengan perubahan zaman. Sedia. Baik, selanjutnya Pak, apa saja manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa maupun dosen dari program atau kebijakan yang Bapak anggap paling efektif? Yang dirasakan kalau dari kebijakan kurikulum yang kemarin, Merdeka Belajar itu memberikan dampak besar. Dampak kepada mahasiswa, dampak kepada dosen itu memberikan dampak yang sangat positif menurut saya. Kenapa? Mahasiswa itu bisa berkesempatan langsung terjun ke dunia industri, baik itu sekolah maupun industri profesional. Dan mereka selain dari situ, mereka mendapatkan beasiswa dari sana, sehingga antusias belajar anak-anak jadi semakin tinggi. Sama, kesempatan bagi dosen pun terbuka. Terbukanya di mana? Dosen itu bisa membuat penelitian yang link dengan industri, bisa dapat data langsung dengan industri, komunikasi langsung dengan industri. Jadi dengan terbukanya program itu, komunikasi kita dengan dunia profesional itu jadi terbuka. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bapak. Sebagai pertanyaan penutup Pak, jika Bapak yang diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada pemerintah, perubahan atau inovasi apa saja yang Bapak harapkan dapat diterapkan demi kemajuan pendidikan di Indonesia, Pak?
kalau saya diberi kesempatan ya untuk memberikan masukan, tentu kami fokusnya ke bidang pendidikan saja. Sebaiknya kurikulum dalam bidang pendidikan itu sifatnya adaptif dan berkelanjutan. Jangan sedikit-sedikit ubah. Karena kalau selalu berubah, maka rancangan kerangka pendidikan itu sebenarnya tidak akan tuntas. Terus bagi pendidikan dasar itu sebaiknya berpola dari mulai membangun karakter peserta didik, khususnya sikapnya. Itu dulu. Jangan langsung fokus ke kognitifnya. Karena di kognitifnya anak-anak jadi pintar tapi tidak beradab. Itu dia. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang telah Bapak berikan kepada kami. Mudah-mudahan jawaban dan pandangan Bapak tentu sangat bermanfaat bagi kami dan teman-teman sekalian yang ada di kelas, memahami lebih dalam tentang konsep dan filsafat pendidikan di perguruan tinggi. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan juga kesuksesan dalam menjalani tugas sebagai pendidik. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Prodi Pendidikan Informatika dan Komputer kelas A, tepatnya kelompok 5, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Pak. Itulah tayangan proses wawancara kami dengan tema konsep dan filsafat pendidikan. Saya Yasin Firmansyah, saya Siti Fadila Fusia Rasak, saya Melani Citra Lestari, Dan saya Nasrullah Satya Mirjan. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.